Di video kali ini aku pengen ngomongin mengenai musik dari lagu Disney dan cara kamu bisa mencuri teknik-teknik dari Disney dan jazz untuk aplikasiin ke lagu favoritmu. Aku umur 17, lulus dari University of West London di jazz piano dan dipercaya menjadi pianis tetap di Konsulat RI. Jika kamu pahami video ini, aku jamin kalian akan bisa buat semua lagu favorit kalian, mau lagu Disney, mau lagu pop, menjadi manis dan jazzy. Strategi buat lagu Disney jadi jazzy di piano. Nah, kita ada beberapa etika nih ya. Yang pertama, jangan membuat komentar kasar, membagikan informasi rahasia, sensitif, ataupun promosi. Terus jangan nyalain kameranya, biar band zoom-nya terjaga. Oke. Saat speaker ngomong, tolong mic-nya di-mute. Jadi mic-nya tolong di-mute terus aja ya. Mic-nya tolong di-mute aja. Dan saat sesi Q&A, jika ingin bertanya, bisa lewat fitur chat. Oke? Nah, kita langsung masuk aja nih. Nah, ini, tadi kan ada yang nanya, gimana sih dapat recording? Nah, recording tuh gampang, tinggal bikin Instastory. Ya, tinggal bikin Instastory, tag Devendok Musik dan mustimusik.id, biar nanti kita tahu nih, oh, teman-teman bikin story. Habis itu, kita bakal kasih recording kelasnya, ya. Oke, nah ini yang bakal dibahas hari ini. Oke, kita akan bahas hari ini tuh ada 5 topik, tapi sebenarnya ini cukup simple-simple. Jadi aku emang ini juga buat pemula juga, jadi teman-teman bisa langsung aplikasiin ke permainan teman-teman abis ini. Ya. Nah, jadi standarisasi sebenarnya akan banyak main di kunci C. Ada yang beberapa yang bukan di C, tapi kita akan kebanyakan mainnya di kunci C. Dan kalau ada pertanyaan, simpen sampai sesi Q&A. Nah, aku pengen disclaimer dulu. Kan dulu itu kan sesi Q&A itu kan setiap, contohnya tadi ada 3 bab. Kalau 3 bab itu bab, terus Q&A, bab, Q&A. Nah, kalau kayak gitu, nah, makanya kalau udah bab Q&A, nah jadinya yang akan kita lakukan adalah sebentar ini ada ini ya, ada ini ya, ada troller nih. Tolong di-kick ya. Tolong di-kick. Oke, udah di-kick nih ya. Thank you admin. Oke. Nah, kita lanjut aja. Nah, sekarang itu Q&A kita jadi satu aja. Jadi Q&A akan ada di akhir free class. Nah, jadi digabung, nggak 3 bab, satu Q&A, satu bab, satu Q&A. Ini tuh jadinya 3 bab langsung masuk Q&A. Oke? Jadi nanti Q&A-nya bisa lebih intens lah. Nah, kita langsung masuk introduction dulu nih. Introduction dulu. Nah, Disney dan musiknya itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, ya. Teman-teman sadar gak kalau contohnya si Rapunzel ini? Si Rapunzel ini kalau ampe gak ada lagunya, jadinya jelek kan? Jadi sebenarnya Disney itu sangat terkalkulasi dalam menggunakan uh, musiknya. Nah, ini kick lagi juga nih ya, yang nge-troll nih ya. Kick aja ya. Yang penting yang unmute di kick ya langsung ya. Oke, kita langsung lanjut aja. Nah, jadi intinya gitu. Dari klasik, nah si Disney ini nih, itu kan dia tuh udah mulai tuh dari tahun 19, gak tahu deh kapan ya. Tapi ini nih, si Fantasia ini nih, 1940. Ya, dia memakai lagu yang genre-nya klasik. Sampai ada juga folk pop, si Tangled ini nih. And then last I see the light. Itu kan ada unsur-unsur folknya kan. Ada juga unsur popnya. Nggak terkecuali dengan genre jazz. Jadi Disney tuh banyak memakai genre dari mana-mana. Nah, meskipun genre jazz ini sekarang jarang, tapi jazz juga sempat menjadi salah satu identitas Disney juga. Ya, identitas Disney juga. Nah, si contohnya sih, si Mickey ini nih. Nah, makanya introduction dari Mickey itu apa? When You're Upon a Star. Itu tuh lagunya apa? Lagu jazzy banget kan sebenarnya. Itu lagu yang sangat jazzy. Ya, lagu yang sangat jazzy. Nah, Soul. Kalau teman-teman belum nonton nih Soul, kayaknya Soul itu kurang rame ya film dari film Disney-nya. Tapi Soul ini nih film yang sangat lagu-lagunya sangat jazzy. Oke? Nah, jadi aku pengen ajarin beberapa chord yang teman-teman bakal bisa pakein ke ini ya, ke permainan lagu Disney teman-teman yang teman-teman suka. Nah, jadi jika terperhatikan, Disney itu mempunyai 2 bentuk chord yang sering ada di beberapa lagu. Yang pertama triad dan yang kedua seven chord. Nah, seven chord mungkin buat teman-teman udah familiar ya, tapi nanti aku mau ajarin 9, 11, 13. Oke, biar teman-teman nanti bisa aplikasiin. Oke? Nah, aku coba pengen survei dulu nih di sini nih. Berapa sih teman-teman di sini yang udah tahu mengenai chord mayor 7, chord 7? Coba aku pengen survei deh. Kalau udah tahu bilang iya, kalau belum bilang enggak gitu ya. Iya, iya, tahu, tahu, tahu. Enggak, iya. Wah, kebanyakan iya ya. Sedikit. Oke, jadi kita akan review deh ya. Tenang aja, akan ada reviewnya. Oh, udah pada tahu ya.
Nah, mungkin ya aku rasa teman-teman belum tahu tuh yang 9, 11, 13 gitu-gitu sih. Nanti aku bakal ajarin juga. Nah, kita langsung masuk aja triad. Triad itu yang paling gampang. Nah, sebenarnya chord basic itu ada 4. Mayor, minor, diminished, sama augmented. Nah, rumusnya tuh di sini nih, teman-teman. Rumusnya di sini, ini tuh chord yang sering banget dipakai, ya. Chord yang sering banget dipakai oleh ini, chord yang sangat sering dipakai oleh Disney. Mayor, rumusnya itu 135. Kalau minor 1 3 flat 5, diminished 1 3 flat 5 flat, augmented itu 1 3, ini mesti 5 sharp ya, bukan 6 flat, walaupun sama aja. Nah, ini aku pengen review dulu lah, review buat teman-teman. Chord mayor, chord minor, chord diminished, dan chord augmented. Nah, kita langsung masuk aja 7 chord nih. 7 chord. Kayaknya beberapa udah tahu, jadi aku akan lebih cepet aja review materi yang 7 chord. Langsung kita masuk ke yang 9, 11, 13, dan lain-lain. Oke? Nah, kita langsung lanjut nih. 7 chord. Oke? 7 chord itu sebenarnya kebagi jadi 2. Mayor 7 sama 7. Ya. Bedanya apa sih? Nah, 7 ini baru kepisah lagi, jadi minor 7 dan dominan 7. Bedanya apa sih 3 chord ini nih? Aku jelasin di sini ya. Nah, jadi mayor 7 ini adalah kita menambahkan interval mayor 7 ke chord basic. Chord basic itu apa? Chord basic itu chord yang tadi aku sempat slide nih. Sempat aku ajarin. Chord basic tadi ada mayor, minor, diminished, sama augmented kan. Ya kan? Nah, makanya si mayor 7 ini nih, artinya kita menambahkan chord. Contohnya kita pilih chord basic nih, kan ada 4 nih. Ada mayor, minor, diminished, sama augmented. Coba kita pilih satu, kita pilih mayor. Jadi chord C mayor nih. Kita pilih chord C mayor. Nah, kita rumusnya mayor 7 itu kita menambahkan interval mayor 7. Nah, interval mayor 7 itu bentuknya gimana sih? Sesimpel contohnya kita buat C nih. Kita tambahin C di atas, kita kurangin setengah. Nah, ini chord mayor 7. Ya. Ini berlaku untuk semua chord. Contohnya kita mau bikin nih, contohnya F minor. Gimana cara memainkan F minor mayor 7? Kita F minor, kita taruh F lagi di atas, kita kurangin setengah. Nah, ini F minor mayor 7. Ya. Nah, rumusnya itu kalau mayor 7 itu dipakai di chord 1 dan 4. Jadi teman-teman bisa screenshot nih sekarang nih. Teman-teman bisa screenshot. Rumusnya intinya kalau mayor 7 itu dipakai di chord 1 dan 4. Oke? Cukup simpel ya. Dipakai di chord 1 dan 4. Jadi kalau contohnya teman-teman nih ngelihat lagu Disney nih. And at last I see the light. Contohnya chordnya itu F. Jadi contohnya main di kunci C, terus teman-teman lihat chord F. And I see the light. Nah, dibanding teman-teman main F mayor biasa, teman-teman coba pakai F mayor 7. And at last I see the light. Nah, ini kan lebih instant, lebih jazzy. Intinya gitu. Teman-teman pakai di chord 1 dan 4. Jadi mainnya kalau contohnya di kunci C, teman-teman ubah chord C mayor sama F mayor jadi C mayor 7 sama F mayor 7. Cukup simple ya. Nah, aku pengen kasih disclaimer lagi. Aku sering banget kasih disclaimer ini, tapi sebenarnya penting banget. Chord mayor 7 itu tuh bukan chord mayor tambah interval 7. Chord mayor 7 itu adalah chord apapun tambah interval mayor 7. Jadi sebenarnya, semestinya nih, kalau teman-teman mau memainkan C mayor tambah mayor 7, semestinya kita sebutnya C mayor mayor 7. Jadi kita ngomong mayornya 2 kali. Mestinya begitu. Tapi ya udahlah, soalnya kan biar orang simple, jadi orang tuh slash. Kalau kita main dong C mayor, orang kan juga ngomong, coba dong main chord C gitu. Intinya gitu. Mayor 7 itu adalah chord apapun tambah interval mayor 7. Ya. Jadi chord mayor 7 tuh nggak harus chord mayor. Contohnya nih, yang tadi aku mainin, ada C minor mayor 7. Jadi chord basicnya chord minor, tapi interval mayor 7. Sesimpel itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk 7 nih. 7 itu tuh adalah kita menambahkan chord apapun ditambah interval minor 7 atau flat 7. Jadi interval minor 7 itu maksudnya gimana? Kita sekali lagi, kita pilih contohnya chord C mayor. Ya, kita pilih chord C mayor, habis itu ini kan C nih. Kita taruh atas lagi. Kalau ini kan mayor 7 nih. Bener kan? Ini C mayor 7. Ininya kita rendahin setengah lagi. Nah, ini dapatlah interval 7. Ya, interval minor 7. Nah, jadi untuk membuat chord 7 ini sangat simple. Nah, kapan kita pakai chord 7? Chord 7 itu, kita itu pakai di sini nih. 2 minor, 3 minor, 6 minor, 5,
dan 1. Satunya itu kalau selanjutnya chord 4. Ya. Jadi, kalau contohnya nih, chord 2 minor. Nah, aku pengen jelasin dulu nih. Tadi kan di chart ini kan ada minor 7 dan dominan 7. Bedanya apa sih? Bedanya tuh ini. Kalau dominan 7 itu adalah chord mayor tambah minor 7. Kalau minor 7 itu namanya chord minor tambah minor 7. Jadi emang bener, agak bingungin kan buat teman-teman yang pemula. Tapi ini rumus lah, jadi ingetin aja. Oke? Nah, ini teman-teman bisa screenshot juga nih. Biar teman-teman dapat rumusnya nih. Oh, ternyata kalau chord minor kalau chord yang 7 ini tuh bisa dipakai di 2 minor, 3 minor, 6 minor, sama 5, sama 1. Kalau mengarah ke 4. Ya. Nah, makanya kita tuh bisa langsung ubah. Nah, tadi kan ada yang bilang tuh, film favorit aku Mulan. Ada yang bilang kan tadi kan. Nah, jadi sebenarnya dari sesimpel lagu Mulan itu kan sebenarnya bukan lagu yang jazz kan. Nah, mestinya begitu doang. Jadi mainnya C, A minor, D minor, G, C. Gimana kalau contohnya kita memakai chord-chord tadi nih? 7 kita pakai 7, kita pakai yang tadi diajarin nih. Ya, yang tadi diajarin. Jadi rumusnya itu 2 minor. Tadi kan ada chord D minor nih. Nah, D minor aslinya kan D minor doang. Kita tambahin D minor 7. 6 minor kan masuk juga rumusnya nih. Kita masukin jadi A minor 7. Nah, aku coba teman-teman bandingin ya. Nah, jadi lebih jazzy ya kedengarannya ya. Walaupun ini belum terlalu jazzy banget. Nanti jazzy banget tuh nanti aku ajarin abis ini, yang 9, 11, 13. Tapi intinya ini tuh udah menambah warna baru di permainan teman-teman yang mungkin tadinya biasa aja. Tadinya pengen pakai C, A minor, D minor, G. Teman-teman dengan rumus yang tadi aku kasih, teman-teman langsung bisa aplikasiin ya dan masuk. Jadi udah lebih berwarna lah. Intinya begitu. Ya. Nah, kita langsung lanjut aja ke jazz harmony concept. Nah, ini aku pengen ajarin ke teman-teman nih. Nah, tadi kan jadi udah paham ya teman-teman ya, chord 7 ya. Nah, ini yang teman-teman mungkin belum gitu paham. Gimana? Coba deh, aku pengen ini nih, aku pengen survei di sini ke teman-teman. Siapa yang udah ngerti cara pemakaian chord 9, 11, 13? Tadi kan kalau chord 7 tadi kebanyakan udah bilang, iya udah tahu. Nah, ini udah paham nih. Oh, ternyata emang pada belum taunya tuh yang ini nih. Yang 9, 11, 13 nih ya. Oke, nah jadi abis ini teman-teman bakal belajar banyak lah ya. Aku jamin. Oke, kita langsung lanjut aja. Jazz harmony concept. Nah, jadi dalam jazz ada salah satu teknik pengembangan dari chord 7 nih, ya. Tadi kan chord 7 tuh. Oke lah, mungkin nggak terlalu jazzy tapi udah lebih berwarna, bener kan? Udah lebih berwarna. Cuma, gimana kalau kita pengen lebih berwarna lagi? Kita pengen lebih jazzy lagi. Nah, kita tuh bisa pakai yang namanya 9, 11, 13. Nah, jadi aku pengen ajarin dulu ke teman-teman, ya. 9, 11, 13 itu datangnya dari mana? Ya. Jadi kalau teman-teman sadar, kita pilih chord C minor biasa. Ya. Wih, ada yang bilang seperti kuliah musik gratis. Bener nih. Ya. Coba nih. Teman-teman chordnya begini. Bikin C minor, ini kan kita bisa kasih angka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus biasanya kan orang balik 1 kan. Bener gak? Coba kalau kita ini kan 7. Terus kita lanjut 1. Nah, gimana kalau satunya ini kita lanjutin jadi 8. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ya, jadi dilanjutin tuh. 7, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadi teman-teman udah pengerti nih. Oh, ternyata 9, 11, 13 tuh datangnya cuman kalau kita extend kan. Kita perpanjang. Kalau ini 7, jangan balik 1 lagi. Kita panjangin jadi 8, 9, 10, dan lain-lain. Nah, makanya namanya itu extension. Perpanjangan. Ya. Perpanjangan. Nah, extension itu terdiri dari 9, 11, dan 13. Ya, 9, 11, dan 13. Makanya, teman-teman, nah, jadi sebenarnya ini ada cara simple lah. Cara simple. Aduh, aku ini oke lah udah ngerti paham 9, 11, 13. Tapi aku kadang sering lupa 9 itu tuh pencetnya apa. 11 itu pencetnya apa. 13 itu pencetnya apa. Intinya, teman-teman itu kurang 7. Ya. Jadi kalau contohnya nih. Kalau contohnya C mayor. Kalau teman pengen main C mayor 9. Nah,
Sebenarnya teman-teman 9, aduh bingung, aku pencet apa? Aku pencet D kah? Aku pencet F kah? Teman-teman tinggal kurang 7. Jadi 9 kurang 7 berapa? 2 kan? 9 kurang 7 kan 2. Nah, jadi teman-teman tahu tuh, oh sebenarnya aku harus pencet not kedua. Not kedua itu apa? D. Nah, dapatlah C mayor 9. Ya, D-nya ini nih. Itu saran buat teman-teman. Soalnya mungkin buat pemula agak susah nih. 11 itu apa ya? Nggak langsung muncul di otak, harus ngitung dulu kan. Intinya gitu. 9, 11, 13 itu kurang 7 aja. 9 kurang 7 berapa? 2. 11 kurang 7 berapa? 4. 13 kurang 7 berapa? 6. Jadi kalau teman-teman suruh main dong C mayor 13. Nah, dapat nih. Dapat mainnya A. Ya, 13 soalnya 13 kurang 7 berapa? 6. Jadi sama aja nih kalau kita mainnya A di atas atau mainnya begini, juga di depan teman-teman bisa tulisannya C mayor 13 kan. Nah, tinggal dikurangin 7 aja, benar. Tinggal dikurangin 7 aja. Makanya simple juga ya. Nah, gini, extension chord. Seperti 7 chord, extension chord terdiri dari mayor dan dominan. Oke? Jadi sebenarnya ini chartnya mestinya salah, bukan begini ya. Mestinya ini minornya tuh setara sama dominan nih, ya. Tapi intinya gitu. Nah, jadi rumusnya gimana nih? Ya, rumusnya. Oke, kok B-nya tadi nggak ikut juga tadi kok. Nah, ini aku pengen ajarin nih. Kak Nicholas nanya pertanyaan bagus banget. Kenapa B-nya ikut? Aku ajarin. Nah, jadi kenapa B-nya ikut? Karena kalau untuk kita menamai 9, 11, 13 itu nggak bisa ngasal lah. Kita nggak bisa ngasal. Jadi, apa sih yang namanya chord mayor 9, 11, 13? Kalau chord mayor 9, 11, 13 itu sebenarnya intinya itu yang kita mainkan itu, ya, inti yang kita mainkan itu adalah kita tuh memainkan interval mayor 9, mayor 11, dan mayor 13 dari root note pada sebuah chord mayor 7. Wah, mungkin teman-teman bingung, ini maksudnya apa sih kata-katanya? Kayak kompleks banget, tapi intinya gini. Beda apa sih yang membedakan chord mayor 9 sama chord 9? Intinya begini. Ini kan chord mayor 7 nih, teman-teman. Ini kan chord mayor 7 yang tadi kita udah belajar. Kalau kita tambahin D, nah, inilah yang namanya chord mayor 9. Jadi teman bisa lihat nih, mayor 9 itu adalah mayor 7 plus interval 9. Ya. Nah, itu contohnya. Kalau mayor 13, gitu. Ya. Oke. Nah, kalau 9, ini bukan dominan ya. Sorry, ini salah. Ini bukan dominan. Dominan itu kalau chord, basicnya chord mayor. Tapi kalau contohnya kita pilih chord C7 nih. C7, kalau kita tambahin D-nya jadi C9. Bukan C mayor 9. Nah, jadi gitu. Ini kan C dominan 7 nih aslinya. C7, kalau kita tambahin 9, jadinya namanya C9. Jadi itulah yang membedakan C mayor 9 sama C9. Soalnya kan kalau C mayor 9, ininya B nih. Tapi D-nya sama kan? Jadi gimana sih cara bedain? Nah, jadi mereka tuh pakar-pakar musik membedakannya dengan cara kalau ini C mayor 9, ini C9. Ya. Jadi emang ini udah sebenarnya sistem penamaan aja sih. Penamaannya aja yang agak membingungkan. Tapi secara konsep menurut aku ini cukup simple. Benar, bedanya di flatnya. Nah, itu untuk 9, 11, 13. Jadi sebenarnya sesimpel itu teman-teman. Nah, sebenarnya kalau contohnya kita main 13, itu tuh seharusnya kita tuh memainkan, kalau kita main 13 tuh kita nggak boleh main gini doang. Kita tuh maininnya semuanya. Ya. Jadi kita main 9, kita main 7-nya, kita main 9-nya, kita main 11-nya, kita main 13-nya. Jadi sebenarnya C13 yang semestinya. Cuma ini nih. Kan secara praktek iya, isian chord-chord extension memang harus dimainkan semua. Cuma dalam prakteknya nggak harus dimainkan semua. Jadi contohnya, C mayor 13 kan mestinya begini nih. Do, Mi, Sol, Si, 9, 11, 13. Cuma bisa aja kita main C mayor 13-nya, 7 sama 13-nya. Itu juga nggak apa-apa. Dan bahkan sebenarnya saya sarankan tuh yang gak harus main full. Jadi jangan pernah main full nih. Jangan pernah main full. Mainnya tuh yang gini aja nih. Jadi 9-nya buang, 11-nya buang. Gitu. Jadi main 13-nya. Soalnya ini kan yang kita pengen highlight lah, ibarat gitu. Nah, rumusnya itu ini. Ya. Ini rumusnya, teman-teman bisa foto nih. Ya. Jadi, chord extension itu dapat digunakan untuk menggantikan ini. Kalau contohnya chord mayor 7. Tadi kan ada beberapa chord mayor 7. Coba, teman-teman ingat nggak? Chord mayor 7 itu dipakai di chord apa aja? 1 dan 4. Oke. Paham ya? Chord 1 dan 4. Nah, jadinya dibanding kita main C mayor 7, kita mainnya C mayor
9. Gitu. Ya. Sesimpel itu. Jadi kita mainnya C mayor 9. Oke? Nah. Oke, sebentar. Ini buat teman-teman yang pemula. Jadi bener ada yang kadang mayor 13. Kadang mayor sharp 11 ada juga. Tapi yang buat teman-teman yang pemula nih, pakailah mayor 9. Untuk chord minor 7, jadi tadi D minor 7, E minor 7 itu ganti semua jadi minor 9. Jauh lebih indah, ya, jauh lebih indah ya. Nah, terus ini nih. Kalau chord dominan 7, ya, dominan 7 kita ganti jadi dominan 9, 11, 13. Jadi kalau dominan 7 nih, jadi kayak contohnya G7. Nah, itu tuh lebih versatile lah. Intinya gitu ya. Jauh lebih versatile. Karena teman-teman tuh bisa, ibarat bisa eksperimen lah. Kalau di chord dominan ini nih, jauh bisa lebih eksperimen. Nah, kita lanjut aja. Nah, jadi di sini tuh udah, ini sebenarnya salah nih. Ini maksudnya tetap A minor 7, A minor 9 aja ya. Nah, teman-teman bisa eksperimen. Nah, aku coba mainin Reflection Mulan nih. Coba G-nya kita ganti 13. Coba A minor kita ganti 9. Ini salah nih. Ini salah. Maksudnya A minor 9 nih. Typo. Ya. Nah, coba ya. Oke. Sebentar. Nah, sorry. Nah, kita langsung lanjut aja. Nah, aku coba mainin ya. Sorry, tadi lagi nge-kick orang soalnya. Banyak yang ganggu nih sekarang. Mulai kali ini mulai banyak yang ganggu nih. Tapi nggak apa-apa ya. Oke, nah kita langsung mulai nih. Nah, coba main A minor 9. Nah, berwarna banget gak chordnya teman-teman? Berwarna banget ya. Nah, G13. Nah, ini G13 nih. Ya, jadi aku mainin 9-nya, aku mainin 13-nya. Tapi aku nggak mainin 11-nya. Coba teman-teman bandingin yang G13 nih. Awalnya begini. Na 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 na. Awalnya begitu, kalau cuma pakai G biasa. Cuma teman-teman pakai 913. Nah, enak banget ya. Jadi manis. Gitu untuk extension. Ya, itu untuk extension tuh. Jadi, nih, teman-teman aku bisa kasih waktu screenshot deh. Teman-teman bisa screenshot nih. Soalnya ini rumus yang dijamin bekerja lah. Ya, rumus yang dijamin bekerja. Oke? Nah, bisa screenshot. Gimana? Udah cukup ya? Waktu screenshotnya ya. Oke. Reflection nih, nama lagunya Reflection yang tadi di Mulan nih. Oke. Nah, abis ini ada materi yang lebih gokil lagi. Ya, ini yang setiap kali kalau aku Q&A itu di story pasti muncul. Pasti deh, serius. Modulasi. Ya. Teman-teman pada tahu nggak cara modulasi di sini? Atau bahkan ada teman-teman nggak yang nggak tahu arti modulasi itu apa? Coba teman-teman chat dari sini. Overtone, ya benar. Intinya tuh naik ini ya, naik kunci. Ya. Oh, ada yang nggak tahu. Ada yang nggak tahu. Ini nggak tahu cara modulasi atau nggak tahu modulasi nih. Oke, intinya gini, aku jelasin dulu deh. Modulasi itu ya adalah teknik berpindah nada dasar atau kunci. Ya, itu arti dari modulasi. Jadi kalau contohnya kita mainnya di C nih. Nah, kan kerasa tuh bedanya. Awalnya kita mainnya di kunci C. Tiba-tiba kita pindah ke D. Nah, contohnya itu begitu. Ya, itulah arti dari modulasi. Kita pindah kunci dasar. Ya. Nah, modulasi itu ada rumusnya. Ya. Modulasi itu biasanya itu dilakukan antara naik 1 atau naik 1,5. Sebenarnya naik setengah juga masih bisa, tapi intinya jangan lebih dari itu. Jadi kalau sebenarnya teman-teman nih pengen dari C nih, terus tiba-tiba pindah ke F, itu kejauhan tuh. Kejauhan. Jadi orang tuh langsung sadar. Maksudnya sadarnya tuh kayak sadar gak enak.
Kita kan pengen orang tuh sadar ini modulasi nih, tapi kita pengen flowing kan. Nah, maksimal tuh naik 1,5 deh. Jadi contohnya dari C ke E flat. Ini buat pemula aja. Ya. Benar, katakan Nicholas. Biasanya 1,5. Benar. Nah, jadi sebenarnya modulasi itu kan ada rumusnya tuh. Kalau worship aku ajarin yang beda. Tapi ini kan konteksnya Disney nih. Kalau apalagi jazz tuh beda lagi. Tapi Disney itu dia tuh ada 2 cara modulasi ya. Ada 2 cara untuk modulasi kalau Disney. Nah, ada yang pertama nih. Kemarin nyuruh duduk Ada yang pertama, teknik yang pertama nih, langsung naik. duduk, tapi kalian main lagu. Nah, langsung naik. Oke? Untuk yang langsung naik ini, jadi kita tuh nggak ada bridgingnya. Jadi di situ walaupun, makanya di situ unik. Kita kan sebenarnya biasanya tuh pengen ada bridgingnya kan. Contohnya kita dari C nih. Contohnya kita dari C, kita pengen pindah ke D, jadi begini. Itu pindah ke D. Ya kan? Nah, cuma nih, kalau Disney itu sebenarnya malah dia tuh langsung loncat. Itu teknik yang pertama, langsung naik. Jadi contohnya lagu A Whole New World. Ya, aku tunjukin. Ini salah title nih, bukan slash chord, modulasi nih. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ini tuh mainnya tuh... Oh iya, mainnya di C nih. Bentar. All New World with You, yang itu kan? Nih, aku mainin bagian akhirnya ini ya. Aku main bagian akhirnya. Kalian sadar gak? Lagu udah Unbelievable sights. Jadi di situ gitu. Dia tuh langsung loncat. Kalau teman-teman juga nanti review nih A Whole New World, itu langsung loncat dia. Ya, langsung loncat. The world with now I'm in a whole new world, unbelievable sight. Nah, jadi itu yang pertama. Nah, contohnya juga Inside Out. Ya, teman-teman udah nonton belum Inside Out? Yang Inside Out 2. Kan baru aja tuh tampil tuh. Ini kan G mayor. Nah, pindah ke F. Jadi dari G, dia tiba-tiba pindah ke F. Dia modulasi. Gitu. Ya. Gitu. Nah, atau contohnya Beauty and the Beast. Ya, Beauty and the Beast. Yang ini nih. Dia malah ini unik nih, si Disney. Dia pindah dari C ke A. Jadi dia malah turun sebenarnya. Turun 1,5. Ya, hebat nih si Disney ya. Aku coba mainin ya. Bahkan kalau teman-teman tadi nggak fokus gitu ya, mungkin nggak sadar udah pindah tiba-tiba ke A, ya. Jadi bisa aja nih, teman-teman tuh kalau pindah kunci nada tuh, kalau teknik Disney ya, langsung aja babat, ya. Cuma yang saya saranin buat teman-teman adalah yang ini. Adalah teman-teman memakai chord kelima, ya. Teman-teman memakai chord 5. Oke, jadinya gimana jadinya? Jadinya yang teman-teman lakukan, ya, yang teman-teman lakukan adalah pas modulasi nih, teman-teman memainkan kunci kelima dari kunci yang kita tuju. Mungkin teman-teman bingung ya, maksudnya itu gimana? Tapi maksudnya begini intinya. Chord 5 dari kunci tujuan. Jadi kalau kita main C nih, kita pengen pindah ke D. Ya. Dari C kita pengen pindah ke D. Apa yang kita lakukan? Kita memainkan chord 5 dari kunci tujuan. Chord ini kita awalnya C, terus pindah ke D.
Artinya kita tuh memainkan chord apa? Kita main chord apa nih? Ingat, kunci tujuannya apa? D kan? Nah, ada yang bilang G, ada yang bilang A. Intinya begini. Kan dari C, terus kita pindah ke D nih. Ya, artinya kunci tujuan kita tuh D kan? Kita tuh pengen menuju D. Artinya kita memainkan chord 5 dari D. Jadi kalau D, 5-nya apa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita main chord A mayor. Nah, gitu ya teman-teman. Paham ya? Paham ya? Nah, jadinya itulah cara Disney modulasi. Jadi kalau contohnya nih, Look at Me. Ini tuh lagu I Will Never Pass for a Perfect Bride. Jadi mulai banyak nih yang trolling. Aku bingung nih, solusinya gimana nih? Kayaknya ada yang bayar kayaknya nih. Nah, yaudahlah nggak apa-apa lah, kita lanjut aja ya. Mulai minggu depan ini deh, mulai minggu depan akan ada solusinya deh ya. Ini parah banget nih soalnya nih, parah banget. Oke, kita langsung lanjut aja. Ya sebenarnya ini satu orang doang teman-teman, satu orang doang. Udah dari 4 free class lalu lah. Udah dari 4 minggu lalu dia ikut free class, tapi ini benar-benar satu orang doang. Jadi kita udah kick kayak 10 orang sebenarnya. Jadi tim musim ini udah kick 10 orang. Jadi benar-benar dia apa? Ada 10 Zoom account nggak ngerti juga deh ya. Ya. Iya. Yaudahlah, kita langsung lanjut aja ya. Kita nggak usah peduli sama orang-orang kayak begitu. Oke. Nah, kita lihat nih. Can it be I'm not. Nah. Oke. Kita lihat. Ini kan awalnya kan C. Dia tujuannya E flat. Nih. Awalnya C. Tujuannya E flat nih. Ya. Jadinya gimana nih? Jadinya. Kalau kita awalnya C tujuannya E flat, yang kita lakukan itu tuh adalah kita memainkan chord 5 dari E flat kan. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita main B flat. Nah, coba kita main Look at Me ya. Nah, pindah kan? Pindah ya. Dari C tiba-tiba ke E flat. Oke. Oh, bisa ya? Zoom tuh diatur kayak gitu ya? Oh, baru tahu itu tuh. Zoom ternyata bisa diatur jadi ini ya. Wah, baru tahu nih aku nih. Oke, oke, oke. Oke, thank you ya teman-teman ya jadi kasih saran nih. Wah, jadi kita saling support bareng aja deh ya. Ini kan ada berapa orang di sini? 200 orang di sini. Kan yang ganggu tuh sebenarnya cuma 1-2 orang sebenarnya. Jadi kita harus saling support bareng-bareng ya. Soalnya kan aku juga pengen, aku ngajarnya tulus kan. Maksudnya ini ilmu buat kalian. Oke deh, nanti next ini ya, next free class deh ya, aku coba atur settingnya gitu. Ya. Ternyata bisa ya. Oh, aku baru tahu loh. Ternyata Zoom tuh bisa jadi ask to unmute. Oke, paham dah, paham. Soalnya aku pikir itu fitur webinar doang. Soalnya kan ada Zoom yang webinar tuh. Nah, tapi ternyata bisa ya Zoom yang biasa ya. Oke, oke, paham banget nih ya. Jadi kita udah bisa biar teman-teman juga lebih enjoy belajarnya ya. Wah, thank you banget loh teman-teman loh. Udah kita saling bantu deh ya. Oke. Oke, paham, paham. Minggu depan juga oke ada fitur waiting room juga, bisa juga. Oke ya. Gak nyangka saranku didengar. Oh enggak, aku saran tuh selalu dengar teman-teman ya. Kalau kita harus saling support lah intinya gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke inti materi lagi aja ya. Oke, intinya gini. Nah, ada yang bilang gak kerasa tiba-tiba naik. Nah, that's the beauty of chord 5 nih. Jadi teman-teman harus memakai teknik yang ini nih. Buat pemula apalagi ya. Pakai chord 5. Ya, pakai chord 5. Nah, jadinya, aku coba mainin lagi deh ya. Biar teman-teman ini. Perhatiin nih, fokus. Sadar gak? Nah, bridgingnya bagus ya, bridgingnya ya. Nah, teman-teman lihat nih yang aku kuningin nih. Dia tuh memainkan B flat. Pindahlah ke E flat. Nah, gak sadar ya.
Maksudnya apalagi kalau kita nggak fokus gitu. Tadi kan temen-temen fokusnya tuh full. Oke, kapan modulasi? Oh, kerasa nih modulasi. Cuma kalau kayak teman-teman konser gitu. Kan konser rame, teman-teman ada foto, selfie kayak sama teman-teman. Nah, nggak sadar pasti orang-orang. Tapi itulah tujuan dari bridging modulasi. Kita kan sebenarnya modulasi tuh, tujuan modulasi itu apa sih? Naikin suasana biasanya. Kemungkinan besar 90% dari kasus itu modulasi itu buat naikin suasana. Cuma kita nggak mau orang-orang tuh terlalu sadar. Terlalu sadar to the point bahwa, oh ini kok kayak pindahnya tuh, pindah banget ya. Kita kan pengen bridgingnya tuh enak. Ya. Nah ini dia nih, teknik dari Disney nih. Pakai chord 5. Ya, pakai chord 5. Gitu teman-teman. Nah, jadi ini aku kasih satu lagu lah yang terkenal banget yang kita tuh praktekin konsep-konsepnya kita udah belajar hari ini, ya. Intinya gini, kan teman-teman yang di sini tuh berapa orang di sini nih? 200-an ya? Teman-teman 200 orang di sini kan sebenarnya pasti semuanya tahulah lagu Disney. Kalau join pun artinya udah suka lah sama lagu-lagu Disney kan. Nah, teman-teman tuh bisa yang tadi aku ajarin, teman-teman tuh praktekin ke lagu-lagu Disney yang teman suka. Ya. Nah, contohnya nih, I See the Light. Siapa yang suka film Rapunzel di sini? Aku sih suka loh, padahal aku cowok loh. Tapi aku suka banget sama film Tangled, aku suka banget, ya. Moralnya dapet, lucunya dapet, lagunya juga dapet, ya. Oh, Kak Andian semangat banget tuh. Aku. Kak Filda, aku. Oke. Nah, kita coba lagu Tangled nih kita ubah jadi yang konsep-konsepnya kita udah ajarin nih. Yang tadi pakai 7, pakai 9. Nah, kita coba nih. Nah, ini yang lebih jazzy lah, kita bisa bilang gitu sih ya. Nah, coba deh ya. I See the Light ya. Nih, kalau aku mainin normal dulu nih. Nah, itu bagian awalnya aja deh. Coba kita ubah dengan rumus yang tadi aku udah ajarin. Jeng ya, jadinya begini. Teman-teman perhatiin nih ya, cara aku mainnya nih ya. Jadi lebih berwarna. Nah ini aja udah berwarna nih. Baru chord pertama udah berwarna. G9 nih. Ada A minor 11, K minor 7. Nih, ada F minor 13. Nah, enak banget. Nah, jadi kayak gitu, ya. Jadi teman-teman yang konsep tadi diajarin, teman bisa langsung wah, pada bilang manis. Oke. Enak ya. Nah, coba kita Q&A deh, ya. Tadi aku udah janji ya, kita bakal ada Q&A, ya. Kita bakal ada Q&A. Terakhirnya enak banget ya, terakhirnya ya. Nah, wah, gas terapin di lagu Married Life. Married Life tuh sebenarnya walaupun kedengaran simple, tapi sebenarnya lumayan susah. Harmoni itu pindah-pindah. Coba Q&A deh, nih teman-teman. Teman-teman bisa request lagu apa kita jazzin, atau teman-teman mau nanya juga nggak apa-apa. Ya, ada pertanyaan dari pertama nih, dari Kak Grace. Caranya biar mudah langsung nangkep lagu tuh gimana? Oke, kalau nangkep lagu itu tuh pasti artinya play by ear ya. Jadi gimana cara kita develop hearing kita? Develop hearing kita itu nggak ada shortcutnya. Tapi ada strateginya. Strateginya itu adalah kita tuh mulai, yang pertama kita mengaplikasikan teori-teori chord ke permainan. Yang kedua, jam terbang. Sebenarnya rumusnya cuma 2 ini, ya, untuk ngedevelop hearing kita. Jadi kan tadi contohnya tadi aku ajarin teman-teman chord mayor 7. Yang teman-teman bisa lakukan untuk ngedevelop hearing teman-teman adalah yang pertama apa?
mulai praktekin mayor 7 ke permainan teman-teman. Terus kedua apa? Jam terbang. Artinya apa? Latihan banyak. Lama-lama jadi ingat otak, oh ini chord mayor 7 nih. Sesimpel itu sebenarnya. Walaupun aku ngomongnya simpel, tapi sebenarnya susah banget. Karena orang kan susahnya apa? Konsisten latihan. Nah, kita lanjut ya. Oh, kemarin aku udah story tapi nggak dapat recordnya. Tolong WhatsApp ini ya, WhatsApp admin kita nanti akan dikasih. Kadang soalnya software error ya. Lagu Up Married Life. Wah, ini 27 pertanyaan nih. Waduh, sebentar ya. Aku pertanyaan-pertanyaan dulu, nanti langsung kita request lagu deh. Gitu aja ya. Jadi aku jawab pertanyaan dulu sekitar 2 menit, 3 menit. Nanti kita langsung request lagu. Kamu tanya nih, apakah prinsip modulasi Disney tadi bisa dipakai buat worship di gereja? Bisa. Ya, bisa banget. Bahkan kalau gereja tuh modulasi lebih susah loh. Kayak tadi aku C nih. C pindah ke D-nya aku mainnya begini. Tuh, ada banyak chord. 1, 2, 3, 4, baru ke D. Kalau Disney kan cuma begini. Cuma satu chord, pakai A. Iya kan? Jadi sebenarnya worship lebih susah, tapi bisa. Bisa ya, yang pakai Disney itu bisa. Oke, pada request Remember Me ya. Yaudah nggak apa-apa, nanti kita main Remember Me ya. Aku pengen jawab pertanyaan dulu. Kok kalau denger lagu terus, ingat juga ya, dapat recording kelas nih, kalau teman bikin Instastory ya. Kok kalau denger lagu terus langsung mainkan biasa harmoni, cara tentuin chordnya biar sesuai sama harmoninya gimana? Oke, ini aku kasih tips praktikal buat teman-teman. Ya, yang praktikal buat teman-teman. Teman-teman download aplikasi namanya Chord AI. Ya, teman-teman download aplikasi namanya Chord AI. Jadi buat pemula kan mungkin agak susah, dan aku mengerti kalau pemula tuh pasti susah banget. Teman-teman download yang namanya nama aplikasinya Chord AI. Ya, itu tuh jadi teman-teman kasih lagu bisa deteksi chordnya. Jadi teman-teman bisa lebih cepat latihannya. Ya. Oke. Bisa dihitung nggak sih, Kak, chordnya? Apa better apalin aja bentuknya gimana? Kalau mau ditambahin mayor 7 dan lain-lain. Saran aku sebenarnya ngafalin sih. Jujur ngafalin aja. Bentukan-bentukannya. Jadi kalau misalnya aku main F mayor 9 tuh mainnya begini misalnya. Nah, aku mainnya begitu. Nah, sebenarnya better untuk dihafalin. Tapi harus ngerti konsepnya ya. Jadi jangan hafalin tapi nggak ngerti konsepnya. Harus ngerti konsepnya. Ya. Wah, ini kayaknya udah mulai request lagu ya. Improv gimana? Wah, improv buat pemula agak susah sih. Tapi nantilah, aku kadang sering bawa di free class selanjutnya aku sering bawain topik improvisasi. Cari voicing yang cocok caranya gimana? Oke, ini pertanyaan bagus banget nih dari Kak Danyar ya. Cara cari voicing yang cocok. Tadi kan ada banyak ya. 13, 11. Berapa lagi tadi? 9. Yang cocok tuh gimana sih? Yang cocok itu adalah teman-teman eksperimen, terus teman-teman suka. Jujur itu jawaban yang tepat. Ini aku jadi agak melenceng dikit, bukan dari Disney, ya. Aku bakal bawa-bawa La La Land nih. Aku tuh baru tahu keberadaan konsep chord 913 itu tuh dari La La Land. Yang tahu gak teman-teman tahu lagi nih gak? Lagunya tuh Lovely Night, nama judulnya. Tahu gak? Yang ini nih. Intronya tuh begini. Nah, itu tuh pas aku pertama kali nonton filmnya tuh, kan dia main intronya tuh. Chord ini nih. Pas dia main chord ini, wah itu aku sepanjang filmnya itu kepikiran terus tuh. Ya namanya anak musik ya, kepikiran terus ini tuh chord apa ya? Chord apa? Jadi the first thing I do pas aku balik dari nonton film La La Land, ya aku cari tahu ini tuh chord apa. Akhirnya ketemu kan di YouTube kan. Di YouTube kan kalau lagu La La Land kan udah public tuh. Jadi aku coba analisa, oh ternyata itu adalah chord 913. Ini kan voicing yang enak kan? Bener gak? Taunya gimana? Taunya tuh jadi cara tahu voicing yang enak tuh gimana adalah teman-teman eksperimen. Itu yang pertama. Kedua, teman-teman harus mendengar banyak sekali lagu. Kadang by luck. Jujur aja, yang kayak La La Land itu kan jujur by luck gitu loh. Hoki, ketemu lagu ini nih. Iya kan? Nah, gitu. Jadi kadang tuh bener-bener luck sih. Tapi itulah intinya. Teman-teman perbanyak dengerin lagu. Apalagi lagu-lagu jazz. Contohnya lagu Misty. Coba ini chord apaan coba? Iya kan? Ini nggak pernah aku ajarin. Ini chord yang sangat kompleks. Nah, jadi gitu, ya. Wah, oke, ini kayaknya
Wah, makin ke bawah malah makin pertanyaan nih. Aku kira malah request. Yaudah, pertanyaan kita tutup aja ya. Pertanyaan kita tutup aja. Kita langsung request deh. Yaudah, Remember Me. Aku terima request 3 lagu. Ya, 3 lagu nih. Yang pertama Remember Me ya. Kita coba buat jazzy ya. A minor 11. A minor 9. Minor 7. 9 13. Nah, oke, ada request apa lagi nih? Request apa lagi nih? Arabian Night. Wah, itu lagu yang minor tuh. Kalau lagu minor tuh lebih susah untuk dibuat jazz ya. Tadi kan aku kasihnya lagunya yang semua yang happy, ceria. Kalau minor tuh lebih susah ya. Nih. Wah. Aku coba lagi mikir gimana cara buat jazzy ya. Aku coba buat jadi kayak James Bond ya. Nah, itu Arabian Nights kalau kita buat jazz tuh. Tadi aku kepikiran, oh ini kayaknya pakai James Bond enak nih. Almost There. Oke, pada request Almost There. Nah, Almost There. Oke, lagu terakhir deh, Almost There ya. Almost There itu adalah lagu dari Princess and the Frog. Tapi gini, tenang aja. Kalau teman-teman nonton sampai akhir, ini kan masih ada sisa beberapa menit ya. Sisa sekitar 10 menitan. Teman-teman kalau sampai akhir, aku buka Q&A lagi. Ya, aku buka Q&A lagi sama bisa request lagu lagi. Coba ya. Tadi ada request apa? Almost There ya. Almost There itu, bagi teman-teman yang nggak tahu, itu dari film Princess and the Frog. Itu emang settingnya tuh di New Orleans. Teman-teman kalau nggak tahu, New Orleans itu di mana lahirnya jazz. Oke? Jazz itu lahir di New Orleans. Ya. Jadinya, makanya lagunya tuh jazzy semua. Coba kita main New Orleans ya. Kita main New Orleans. Kita main Almost There ya. Aku sampai ingetin intro ini. Nih. Coba aku ingat dikit ya. Itu dia ya, lagu Almost There ya. Lagu Almost There. Ada improvisasi dikit-dikit ya tadi ya. Jadi seru. Ya. Nah, jadi buat teman-teman, nanti akan ada sesi Q&A lagi di akhir. Ya, akan ada sesi Q&A lagi di akhir.
Sama nanti bisa request lagu Disney dikit lah. Jadi teman-teman bisa nunggu. Ya. Wih. Thank you loh testimonial loh. Kebanyakan tuh tadi aku nggak tahu cara mainnya loh. Aku nggak pernah main. Kita tuh Radiance aku nggak pernah main seumur hidup. Tapi karena udah develop strategi hearing, nah itu makanya sebenarnya teman-teman tuh harus praktekin. Itu sebenarnya intinya dari aku bikin webinar ini. Kalau teman-teman, ini kan 50 menit aku ngajar. Kalau teman-teman nggak praktekin malah percuma. Sebenarnya intinya gitu sih. Jadi teman-teman jangan lupa praktekin. Nah, jadi next step-nya gimana sih buat teman-teman yang pengen belajar ini? Teman-teman yang pengen belajar, next step-nya tuh gimana sih? Yang teman-teman harus pelajari adalah belajar pattern tangan kanan kiri. Nah, ini teman-teman catat nih. Teman-teman catat ya. Aku nggak ada di slide. Yang pertama, abis nonton webinar ini, apa yang teman-teman bisa lakukan? Pertama, belajar pattern tangan kiri. Kenapa? Karena pattern tangan kiri itu yang bisa kita... Tadi kan ada nanya tuh, kok bisa sih flowing banget? Nah, itulah pattern tangan kiri itu dari situ. Kedua, teman-teman belajar yang namanya slash chord. Slash chord itu apa? Slash chord itu adalah chord yang intinya gini. Kalau contohnya ini kan C nih. Kalau kita mainnya C, tapi kalau kita main di tangan kanannya D, tapi bawahnya C, nah ini apa? Nah, inilah yang namanya slash chord. Ini yang bisa membuka possibility teman-teman ke dunia yang lain. Oke? Yang ketiga, teman-teman belajar yang namanya reharmonisasi. Ya, reharmonisasi. Reharmonisasi itu apa? Reharmonisasi itu adalah teman-teman mengganti chord dari suatu lagu. Jadi tadi itu, yang kita ganti 7, itu tuh udah bentuk dari reharmonisasi. Tapi kan ada banyak sekali cara. Kayak itu tadi, Arabian Nights aku ubah jadi James Bond. Nah, itu kan bentuk dari reharmonisasi juga. Tapi teman-teman mungkin nggak ngerti, itu tuh konsep apa tuh? Jadi bisa kayak James Bond, kayak Mission Impossible. Nah, dan kalau kalian mau live ngelihat saya ngajar bersama 400 pelajar lainnya, bisa daftar webinarku juga di link di bio.